Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Mengapa harus memilih asuransi syariah? Alasannya yang pertama, tidak berlaku dana hangus. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Yang ketiga, pengelolaan dana yang Islam. Dasar-dasar asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan at-ta'min. Al-Fajari mengartikan tadamun, takaful, at-ta'min atau asuransi syariah dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Menurut para ulama syariah, sistem asuransi syariah merupakan sebuah sistem ta'awun dan tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka, atau yang disebut dengan sharing of risk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara untuk mendapatkan produk dalam asuransi syariah? Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah cara mendapatkan produk asuransi syariah. Yang pertama, calon nasabah menentukan dan mencari informasi produk asuransi. Yang kedua, calon nasabah menghubungi perusahaan atau agen. Yang ketiga, calon nasabah melengkapi data dan dokumen. Yang keempat, perusahaan mengirim polis kepada nasabah. Yang kelima, perusahaan menyetujui permohonan. Yang keenam, perusahaan melakukan survei. Yang ketujuh, nasabah membayar kontribusi premi. Asuransi syariah harus bebas dari hal-hal yang diharamkan. Antara lain, yang pertama, ketidakjelasan atau tagrir atau goror. Dalam goror, kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan, baik dalam bentuk kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan penyerahan. Yang kedua, perjudian atau masyir, yang di dalam kegiatannya tidak ada untung dan rugi, memperoleh hasil secara cepat tanpa kerja keras, dan mengaitkan transaksi tersebut dengan tindakan atau kejadian tertentu. Yang ketiga, riba, kegiatan yang dimana adanya pelunasan, pertumbuhan, dan pertambahan dalam transaksi. Yang keempat, suap penyuap atau riswah, memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kelima, penganiayaan atau zulm, kedua belah pihak harus sama-sama rela dan memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Di antaranya tidak boleh menganiaya pihak lain atau misal menggunakan bunga pada pinjaman. Transaksi yang dilarang dalam Islam di asuransi syariah. Yang pertama, haram zatnya seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Dua, haram selain zatnya. Beberapa transaksi yang dilarang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu tadlis atau penipuan, iktikar atau rekayasa pasar dalam supply, bai najis atau rekayasa dalam pasar demand, tagrir atau ketidakpastian, dan riba atau tambahan. Yang ketiga tidak syah. Ta'aluk terjadi bila tidak dihadapkan pada dua akad yang dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Yang seperti ini terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau goror. Akad mana yang harus digunakan, maka transaksi ini dianggap tidak sah. Asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya berupa transfer risk atau perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Dan yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional menurut prinsipnya yaitu ada konsep. Kalau untuk asuransi syariah atau yang sering kita sebut dengan risk sharing, yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaru untuk asuransi kerugian. Sedangkan untuk asuransi jiwa syariah, dana tabaru dan dana tabungan. Untuk asuransi konvensional disebut dengan risk transfer, yang dimana perjanjian dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima kontribusi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Untuk akad asuransi syariah yaitu ada akad tabaru dan akad tijara wakalah bil ujroh atau mubarah mustarakah.
Untuk asuransi konvensional ada akad jual beli. Untuk sumbernya, asuransi syariah tersendiri bersumber dari firman Allah, dan untuk asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan berbagai contoh sebelumnya. Untuk kepemilikan dana, untuk asuransi syariah, dana dari peserta akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Untuk asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Untuk sumber pembayaran klaim, asuransi syariah dari rekening tabaru yang merupakan dana milik peserta. Untuk asuransi konvensional dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap petanggung. Untuk investasi, asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan berbagai tempat investasi yang terlarang. Asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan. Untuk keuntungan atau profit, asuransi syariah dapat dibagi antara perusahaan dengan peserta dalam bentuk hadiah. Untuk asuransi konvensional, keuntungan atau profitnya menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Dan untuk DPS atau kita sebut dengan Dewan Pengawas Syariah di asuransi syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin jalannya bisnis sesuai dengan syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak adanya Dewan Pengawas Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi kita ketahui dari gambar ini bahwa asuransi syariah memiliki keuntungan antara peserta dan perusahaan tersebut dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik untuk pesertanya dan kompaninya. Sedangkan asuransi konvensional hanya mendapatkan keuntungan di perusahaannya saja, untuk anggotanya tidak mendapatkan keuntungan dan hanya dibebankan di anggotanya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.